warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu tentang larutan penyangga. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Larutan penyangga disebut juga dengan larutan buffer atau larutan dapat. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH ketika ditambahkan dengan asam kuat, basa kuat, atau air. Sebetulnya ketika ditambahkan asam kuat, basa kuat, atau air, pH-nya itu berubah, tetapi sangat sedikit, sehingga dapat dikatakan bahwa larutan penyangga pH-nya adalah konstan, karena perubahannya sangat sedikit. Larutan penyangga terbagi menjadi dua macam, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu merupakan campuran dari asam lemah ditambah basa konjugasi. CH3COOH ini adalah asam lemah, CH3COONA ini adalah basa konjugasi. Kadang-kadang disebut juga definisinya, penyangga asam adalah campuran dari asam lemah dan garamnya. Kemudian contoh lain adalah H2CO3, ini asam karbonat, ditambah dengan basa konjugasinya adalah NaHCO3. Larutan penyangga yang kedua adalah larutan penyangga basa, yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari campuran basa lemah ditambah asam konjugasinya. Disebut juga campuran basa lemah dan garamnya. NH3 ini adalah basa lemahnya, lalu NH4Cl itu adalah asam konjugasinya atau garamnya. Kemudian amonium hidroksida NH4OH ditambah dengan amonium sulfat. Ini adalah juga contoh dari larutan penyangga basa. NH4OH-nya basa lemah, NH42SO4 ini adalah garamnya atau asam konjugasinya. Sebelum mempelajari tentang larutan penyangga dan rumus-rumusnya, kita harus mengetahui dulu fungsi dari larutan penyangga. Yang pertama adalah sistem penyangga karbonat di dalam tubuh. Kita ketahui pH darah dalam tubuh manusia itu adalah sekitar 7,0 sampai 7,8. pH darah yang kurang dari 7,0 disebut keadaan asidosis. Sedangkan yang lebih dari 7,8 itu disebut keadaan alkalosis. Kedua keadaan ini, baik asidosis dan alkalosis, sangat berbahaya bagi manusia dan dapat mengakibatkan kematian. Pada tubuh yang sehat, umumnya pH darah itu relatif sekitar 7,4. Keadaan ini dapat dipertahankan dengan adanya sistem penyangga karbonat dalam darah, yaitu antara H2CO3 atau asam karbonat dan HCO3-. Ini asam lemah dan basa konjugasinya. Inilah yang dapat mempertahankan pH darah, walaupun darah kemasukan zat-zat yang bersifat asam maupun basa. Organ yang paling berperan untuk menjaga pH darah adalah paru-paru dan ginjal. Faktor penyebab asidosis, tadi pH-nya kurang dari 7,0, antara lain adalah adanya penyakit jantung, penyakit ginjal, juga diare yang terus-menerus. Sedangkan faktor penyebab alkalosis atau pH lebih dari 7,8 antara lain adalah muntah yang terus-menerus dan juga hiperventilasi. Ini adalah bernafas terlalu cepat karena keadaan cemas ataupun histeris. Selanjutnya, larutan penyangga yang kedua di dalam tubuh adalah larutan penyangga fosfat, yang merupakan campuran dari
H2PO4- ini adalah asam lemak dan basa konjugasinya. Larutan penyangga ini pada umumnya berada di dalam sel, walaupun terdapat juga di luar sel, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Larutan penyangga fosfat itu berperan juga sebagai penyangga urin. Kemudian larutan penyangga yang ketiga adalah sistem penyangga asam amino atau protein. Dalam asam amino kita ketahui terdapat gugus yang bersifat asam, juga terdapat gugus yang bersifat basa, sehingga asam amino itu dapat berperan sebagai sistem penyangga di dalam tubuh. Larutan yang mengandung asam amino itu selalu mempunyai pH yang relatif tetap karena kelebihan ion H+ atau ion OH- akan dinetralkan oleh gugus asam atau gugus basa yang terdapat pada asam amino. Selain berperan di dalam tubuh, ternyata larutan penyangga memiliki beberapa fungsi pada kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama dalam industri pangan. Contohnya asam sitrat dan natrium sitrat ini merupakan larutan penyangga yang ditambahkan pada industri pengalengan buah-buahan. Selain itu, asam sitrat digunakan juga untuk mengatur tingkat keasaman atau pH pada produk air susu, produk selai, dan juga jelly. Pada pengolahan limbah industri, larutan penyangga itu digunakan untuk mengatur pH limbah agar sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan jika limbah tersebut dibuang. Dalam industri farmasi, larutan penyangga itu berguna pada pembuatan obat-obatan, misalnya obat tetes mata. Pada pembuatannya harus disesuaikan pH-nya dengan pH mata manusia. Juga dalam pembuatan cairan yang disuntikkan ke dalam tubuh, pH-nya harus diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pH darah manusia. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal untuk penentuan reaksi pembuatan larutan penyangga. Jadi kita diminta menuliskan reaksi yang berikut, nomor 1 dan nomor 2, kemudian menentukan pasangan yang merupakan larutan penyangga. Reaksi yang pertama adalah CH3COOH, ini asam asetat ditambah KOH atau kalium hidroksida. Kita tuliskan jawabannya di sini. Yang pertama itu adalah asam asetat CH3COOH ditambah dengan kalium hidroksida atau KOH. Maka ini adalah bertukar pasangan. CH3COO nanti bergabungnya dengan K, menghasilkan CH3COOK, lalu ditambah H akan bergabung dengan OH membentuk H2O. Diingat lagi, reaksi pada asam ditambah basa itu selalu menghasilkan garam ditambah air. Lalu yang disebut larutan penyangga itu adalah asam lemak dan garamnya. Jadi larutan penyangganya itu adalah campuran dari CH3COOH dengan CH3COOK. Disebutnya larutan penyangga itu campuran dari asam lemak dan basa konjugasinya atau asam lemak dan garamnya. Kemudian yang nomor 2 itu reaksinya adalah NH3 ditambah HBr.
NH3 jika di dalam air itu akan berubah menjadi NH4OH lalu ditambah HBr. Ini adalah basa amonium hidroksida dan HBr itu adalah asam bromida. Diingat lagi nama dan rumus asam dan basa. Reaksinya sama seperti soal nomor 1. NH4 itu akan bergabung dengan Br dan H nanti akan bergabung dengan OH. Jadi hasilnya adalah NH4Br ditambah H2O. Pasangan yang merupakan larutan penyangga itu adalah basa dan asam konjugasinya. Berarti NH4OH dengan NH4Br. Inilah yang merupakan larutan penyangga. Ini adalah basa lemah, ini adalah asam konjugasinya. Atau disebut juga campuran dari basa lemah dan garam.